Tujuan dari pemupukan adalah untuk memberikan nutrisi tambahan agar diserap oleh tanaman dalam proses pertumbuhannya. Pertumbuhan tanaman dapat lebih optimal jika nutrisi tersedia dalam jumlah yang cukup dan berimbang. Prinsip pemupukan berimbang adalah cara pemupukan yang tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, tepat cara pengaplikasian, dan tepat sasaran. Musim hujan merupakan musim yang membuat penghobi adenium sering merasa khawatir dengan kesehatan tanamannya. Karena pada musim hujan merupakan saat rentan bagi tanaman adenium sering terserang penyakit. Ini disebabkan tingkat kelembaban yang tinggi dan media yang selalu basah karena tersiram hujan. Sedangkan adenium merupakan tanaman sukulen yang membutuhkan sinar matahari yang maksimal, dengan media tanam yang tidak terlalu basah dan tidak padat. Halo teman hobis. Saya Trisuma dan selamat datang di channel YouTube Trisuma Adenium. Terima kasih kepada teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma Adenium dengan selalu menonton video-video di channel ini. Cuaca tidak menentu yang sering terjadi akhir-akhir ini, sehingga pemupukan pada tanaman adenium juga harus menyesuaikan. Hujan yang sering turun bisa membuat tanaman adenium mendapatkan air lebih banyak dari biasanya. Air hujan mengandung unsur nitrogen yang cukup tinggi. Bagi teman hobis yang sedang merawat adenium karakter seperti Arabicum dan Taisoko, tentunya kelebihan hara nitrogen akan membuat pertumbuhan adenium kurang seimbang. Efek dari kelebihan nitrogen pada adenium akan membuat pertumbuhan adenium terlalu subur. Daun cepat sekali tumbuh dibanding dengan pembesaran caudex atau bonggolnya. Pertumbuhan daun yang terlalu cepat dan terlalu subur akan membuat cabang adenium cepat panjang. Oleh sebab itu, pemberian pupuk nitrogen saat musim hujan perlu dikurangi dosisnya. Efek dari kelebihan nitrogen selain membuat tanaman adenium terlalu subur, kelebihan nitrogen akan membuat tanaman adenium lebih rentan terhadap penyakit saat musim hujan. Saat musim hujan banyak tanaman adenium yang terkena busuk akar, busuk batang, cabang, dan daun. Sampai tanaman adeniumnya mati tidak bisa diselamatkan. Karena pengaruh dari tanaman adenium yang terlalu banyak mendapatkan nutrisi yang mengandung nitrogen saat musim hujan. Saat musim hujan, saya sangat jarang sekali memberi pupuk tambahan pada tanaman adenium. Karena dalam media tanamnya, saya rasa masih cukup nutrisi untuk diserap oleh tanaman adenium. Karena saya rutin mengganti media tanam paling lambat 6 bulan sekali, saya lebih memprioritaskan meningkatkan daya tahan tanaman adenium agar lebih tahan dari serangan penyakit selama musim hujan. Selama musim hujan, pemberian zat pengatur tumbuh atau ZPT, seperti larutan vitamin B1 dan atonik dicampur dengan fungisida, sangat bermanfaat bagi adenium saya, menjadi lebih tahan terhadap penyakit selama musim hujan. Dosis yang diberikan, cukup 1 ml zat pengatur tumbuh, seperti larutan vitamin B1 atau atonik, dan 1 gram fungisida dicampurkan ke dalam 1 liter air. Pemberian larutan ini disemprotkan setiap 2 kali atau 3 kali dalam seminggu.
Pemberian pupuk sesekali saya lakukan. Setidaknya 1 bulan sekali, paling sering hanya 1 bulan 2 kali atau 2 minggu sekali. Pupuk yang saya berikan, hanya pupuk monokalium fosfat atau pupuk MKP. Pupuk monokalium fosfat. Pupuk yang tidak mengandung nitrogen. Pupuk ini sebetulnya sangat cocok untuk tanaman dalam fase generatif. Karena mengandung unsur fosfor dan kalium yang sangat tinggi. Pemberian pupuk saat musim hujan. Pengaplikasiannya lebih baik dengan cara dispray atau disemprotkan langsung ke tanaman. Hindari pemberian pupuk dengan cara dikocor. Untuk menghindari kondisi tanah dan tanaman yang semakin lembab. Pemberian pupuk dengan cara dikocor, juga akan beresiko terbilas lagi oleh air hujan. Maka pemberian pupuk dengan cara dikocor, akan menjadi sia-sia, apabila terbilas dan hilang terbawa air hujan. Penyemprotan pupuk, sebaiknya, dilakukan setelah tanaman adenium terkena hujan. Agar mengurangi resiko terbilasnya lagi pupuk yang telah disemprotkan tadi. Dan supaya menghemat waktu dan tenaga. Pemberian pupuk dan zat pengatur tumbuh atau ZPT, lebih baik dilakukan pada saat bersamaan. Jadi pemberian pupuk monokalium fosfat untuk adenium bisa dicampurkan ke dalam larutan zat pengatur tumbuh seperti vitamin B1 atau atonik. Sehingga pada waktu yang sama, kita telah memberi pupuk dan zat pengatur tumbuh pada saat yang sama. Inti dari pembahasan kali ini. Saat musim hujan, sebaiknya kita prioritaskan pada imunitas atau daya tahan adenium dari serangan penyakit. Tanaman adenium sangat rentan sekali terserang penyakit saat musim hujan. Kita tidak perlu khawatir adenium kekurangan nutrisi saat musim hujan. Pada dasarnya, unsur hara dalam media tanam sangatlah cukup untuk kebutuhan nutrisi adenium. Apalagi, saat membuat komposisi media penanaman adenium. Hampir semua penghobi, memberikan kompos atau pupuk kandang, dan kokopet atau sabut kelapa, dalam media tanamnya. Itu tandanya, unsur hara nitrogen dan kalium, sudah tersedia dalam media tanam adenium. Asalkan, teman-teman rutin mengganti media tanamnya setidaknya 6 bulan sekali. Air hujan yang membasahi media tanam adenium akan membuat hara nitrogen meningkat jumlahnya dalam media tanam. Sebaiknya, kurangi atau hindari pemberian pupuk yang mengandung nitrogen saat musim hujan. Terima kasih sudah mengunjungi channel Trisuma Adenium. Semoga bermanfaat. Tekan tombol jempol ke atas apabila suka. Dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa dukung channel Trisuma Adenium dengan tekan tombol subscribe. Dan tekan tombol lonceng notifikasi. Agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.